Iya, kami ingin meminta pengalaman dari Ustadz bagaimana kami akhwat yang juga bagian dari tenaga kesehatan, bidan, perawat untuk mengurangi interaksi dan bersentuhan dengan pasien yang bukan mahram apabila jika ada pekerjaan hal itu yang harus dilakukan oleh atasan. Ya, ini berarti untuk teman-teman saya sejawat, teman-teman di kesehatan, dan sebenarnya secara umum di Indonesia ini tidak 100% syariat, tapi Indonesia adalah negara Islam. Karena negara Islam itu dilihat bukan dari undang-undangnya, tetapi bagaimana zohir syariat Islam di Indonesia. Azan, haji mudah, sholat jamaah, itu kita Islam, negara Indonesia negara Islam. Tapi tidak menerapkan syariat 100%. Sehingga banyak beberapa hal yang kita harus langgar memang. Entah itu dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat atau dengan kaidah itikabu akhafu darurain. Kalau para ikhwan urusannya lebih mudah. Karena memang tugas para laki-laki di luar rumah. Lebih mudah urusannya bagi laki-laki. Tugas mereka memang di luar rumah. Sedangkan perempuan hukum asarnya di rumah. Wa qarna fi buyutikun. Perintah Allah langsung dalam Al-Quran, perempuan harus lebih banyak waktunya di rumah. Hukum asalnya di rumah. Wa buyutuhunna khairul lahunna, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah mereka lebih baik. Sekarang bagaimana dengan para akhwat, dokter akhwat, bidan, perawat yang mereka bekerja? Yang pertama, mereka bekerja ini perempuan boleh bekerja. Hukum asal boleh perempuan, tidak ada larangan perempuan bekerja, tetapi harus dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat yang banyak. Syarat pertama, ridho suami. Ridho suaminya. Berarti suaminya telah melepaskan haknya. Karena salah satu hak suami adalah keberadaan istri di rumah. Keberadaan istri di rumah hak suami. Berarti dia sudah melepaskan haknya. Oleh karena itu istri kalau pergi pun harus izin sama suaminya. Izin. Karena hal satu hak suami, istri standby di rumah itu hak suami. Berarti dia sudah melepaskan haknya. Ini izin suami paling pertama. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Adapun tentang, saya berbicara tentang kesehatan saja. Para akhwat yang tenaga kesehatan, kita katakan mereka lebih maslahat bekerja. Para akhwat. Para akhwat yang bekerja di rumah sakit, bidan, lebih maslahat mereka bekerja. Asalkan suaminya ridho dan telah menggugurkan haknya. Kalau suami ridho tidak ada alasan, apapun alasan tidak boleh. Kalau suami tidak ridho. Jadi pertama ridho suami dulu. Khusus untuk bagian kesehatan lebih besar maslahatnya mereka bekerja. Perempuan, tetapi diatur. Cukup satu rumah sakit aja, jangan numpuk ya, praktek sana praktek sini gitu. Dan hak suami lebih utama. Dia tidak melalaikan anak-anak dan suaminya. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kalau kita ke rumah sakit para jamaah, mau periksa ke dokter, kita pilih dokter laki-laki atau perempuan? Pilih dokter laki-laki atau perempuan? Kita periksakan istri kita, pilih yang perempuan. Kalau kita larang sekarang siapa? Kalau kita larang sekarang semua perempuan jangan kerja jadi perawat. Kita sampai rumah sakit siapa yang periksa istri kita? Kadang-kadang juga masya Allah bagi orang awam ini, kadang-kadang ada pasang kateter. Pasang kateter itu pegang kelaminnya, pedang farji kubronya. Dipegang. Mau laki-laki yang pegang, para suami? Tidak mau, istri yang pegang. Masukkan kateter dan sebagainya. Sehingga maslahat ini dan ini kaidah itikabu akhafu darurain. Memang dia madarat perempuan keluar, fitnah laki-laki. Fitnah terbesar. Dan laki-laki lemah terhadap wanita kan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, tafsirnya yang paling kuat adalah lemah terhadap wanita. Manusia diciptakan lemah sama wanita. Fitnah ini fitnah madarat. Tapi lebih madarat lagi kalau tidak ada perempuan yang menjadi tenaga kesehatan, siapa? Siapa coba? Yang ngurus istri kita kalau melahirkan, yang ngurus kalau sakit dan sebagainya siapa? Sehingga lebih maslahat. Dengan syarat tadi, pertama suami ridho, kemudian kedua tidak melalaikan tugas dia sebagai istri dan mendidik anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah fattaqullah mastata'tum, nasihat bagi saya pribadi, bertakwa semampu kita. Jangan aji mumpung. Bertakwa sama kita. Contohnya misalnya kalau saya di UGD, ya di UGD,
Saya beli stetoskop yang agak canggih, mahal, 1 juta harganya. Sengaja. Kenapa? Karena kalau periksa perempuan, saya cukup di atas bajunya. Karena suaranya tembus. Jadi tidak perlu buka. Mbak, buka semuanya, Mbak. Tidak perlu. Tinggal saya taruh di atas bajunya, walaupun tebal kedengeran suara jantungnya, suara ususnya kedengeran. Contohnya misalnya. Kemudian kalau jaga ada perempuan, teman perempuan UGD, perempuan suruh periksa. Periksa, laporkan hasilnya. Contohnya. Dan kalau beberapa hal kita sudah pengalaman. Kadang-kadang kalau kita sudah pengalaman, pasiennya datang saja udah ketahuan, ini sakit mah. Kenapa teriaknya mah terus? Enggak ya. Sakit mah, pegang perut ini dan sebagainya, mukanya pucet, kelihatan kadang-kadang. Ya baru lihat datang aja kita sudah tahu ini, udah. Tinggal periksa-periksa sedikit, udah terapi. Contohnya demikian. Jadi kita kurangi interaksinya. Bisa kita minimalkan fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa semampu kita dan insya Allah para jamaah sekalian, terutama teman-teman di bidang kesehatan, Allah tahu isi hati kita. Allah lebih tahu isi hati kita. Apakah kita aji mumpung manfaatin? Masya Allah datang pasien, cantik banget ini, Mbak, buka semua, Mbak. Allah tahu. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi yang penting kita ikhlas, kita bekerja ini untuk ridha Allah, kita ini menempuh madarat yang lebih ringan dengan tujuan mencari ridha Allah dan ridha suami, maka para akhwat bisa meminimalkan. Kalau memang pasien laki-laki suruh itu perawat laki-laki, perempuan kedua dia paling cepat. Dan diminimalkan semuanya minimalkan dan sebagainya. Ya. Demikian juga saya ada pasien melahirkan, saya suruh bidan-bidan, saya enggak usah ngelihat aja, enggak laporan aja ntar. Ya kecuali kalau darurat iya. Darurat iya. Dan sebagainya. Jangan sampai pasien darurat, masya Allah ya. Pasien sudah kejang-kejang apa dan sebagainya, masya Allah pegangnya pakai alas gitu. Masya Allah. Pasiennya mau mati, maaf bukan mahram ya. Bukan. Jadi para teman-teman akhwat sekalian, pertama tadi syaratnya tadi. Ridho istri, ridho suami, kemudian tadi harus tidak melalaikan tugas sebagai istri dan ibu, kemudian kita sama-sama meminimalkan. Ya, jadi perawat, jadi bidan pakaiannya baguslah, pakaiannya yang menutup aurat. Kemudian kalau tidak perlu enggak usah ngobrol terlalu lama dengan perawat laki-laki, ngobrol jangan malam berdua, ngobrol curhat-curhatan, masya Allah. Nggak usah cari ya, ada kan biasa disediain, minta sama rumah sakitnya tolong siapkan